Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Mariani dengan NIM 20011049 dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Andus Irsyad MPD. Baiklah, sesuai dengan materi kita, yaitu tentang business plan. Maka di sini saya membahas tentang hijab syar'i. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hijab syar'i itu adalah berhijab dengan cara berpakaian sebagaimana pakaian seorang muslimah yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan tema yang saya angkat, maka bisnis ini saya memberi judul dengan hijab collection, di mana maksud dari pemberian nama tersebut adalah agar orang-orang mengetahui bahwa di bisnis ini terdapat banyak sekali koleksi-koleksi hijab yang tersedia sesuai dengan tren yang sedang berlangsung. Selanjutnya, latar belakang dari bisnis ini sendiri yaitu melihat pada zaman sekarang ini tren fashion yang sedang berlangsung itu adalah muslimah dengan menggunakan hijab. Kemudian juga kekreatifan muslimah dalam berhijab. Jadi menurut saya, karena pada saat sekarang ini muslimah sudah sangat banyak sekali yang menggunakan hijab, dengan bisnis ini dapat memotivasi muslimah-muslimah untuk menggunakan hijab, tetapi tetap mengikuti tren yang sedang berlangsung tanpa harus ketinggalan zaman. Tujuan bisnis ini sendiri yaitu memiliki tujuan umum dan juga tujuan khusus. Sebagaimana yang kita ketahui, suatu bisnis tidak mungkin berjalan tanpa suatu tujuan. Tujuan umum dari bisnis ini yang pertama yaitu untuk memperoleh keuntungan dari produk itu sendiri. Yang kedua, untuk meningkatkan budaya berhijab. Dan yang ketiga, untuk mengikuti tren fashion. Sementara tujuan khususnya ada dua, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kekreatifan dalam berhijab, dan yang kedua menyediakan berbagai jenis produk hijab sehingga muslimah tidak perlu bingung mencari produk hijab karena akan tersedia banyak sekali di hijab collection. Selanjutnya, rencana operasi bisnis. Untuk rencana operasi bisnis ini sendiri harus memikirkan dan menimbang tentang lokasi di mana bisnis ini akan dijalankan, kemudian sarana dan prasarana yang diperlukan untuk bisnis ini, dan juga bagaimana pengelolaan karyawan. Kemudian untuk rencana pemasaran sendiri, kita harus memikirkan sasaran dan target pasar. Kita harus memikirkan siapa sasaran kita dan siapa target pasar kita tentang untuk menjalankan bisnis ini sendiri. Kemudian bagaimana strategi promosi yang harus kita jalankan, dan juga bagaimana strategi pemasaran yang harus kita lakukan, dan juga bagaimana strategi produksi yang baik untuk produk ini. Kemudian bagaimana seharusnya strategi penetapan harga, karena penetapan harga itu sendiri sangatlah penting untuk melancarkan sebuah bisnis. Kemudian kita masuk ke rencana keuangan. Untuk rencana keuangan sendiri, kita harus memikirkan tentang yang pertama itu keuangan permodalan, dimana misalnya untuk sewa tempat, kita harus memikirkan berapa harga sewa tempat itu per tahunnya. Kemudian yang kedua, berapa biaya inventaris dan alat konsul salon hijab. Karena kita di sini tadi
memilih tentang hijab. Kemudian yang ketiga, berapa gaji pegawai atau gaji karyawan yang harus dikeluarkan. Kemudian yang keempat, apa saja perizinan yang harus diurus. Kemudian yang kedua yaitu berapa pemasukan keuangan tiap bulan. Untuk pemasukan sendiri itu hanya berasal dari penjualan hijab kita. Berapa hijab yang telah dibeli oleh pelanggan atau telah terjual, maka per tiap bulannya, maka itu adalah pemasukan tiap bulan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu keuangan atau pengeluaran tiap bulan. Berapa pengeluaran keuangan kita tiap bulan? Pengeluaran keuangan tiap bulan itu misalnya untuk pembelian bahan hijab dan juga untuk gaji pegawai. Karena biasanya gaji pegawai itu umumnya dibayar per bulannya. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap usaha itu selalu memiliki risiko. Semua yang kita lakukan itu selalu memiliki risiko. Maka untuk usaha ini sendiri, risikonya itu tetap ada. Misalnya, produk yang diberikan kurang menarik minat muslimah, karena muslimah merasa tidak tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang kedua, hijab yang kadaluarsa. Maksudnya di sini adalah ketika hijab yang kita jual, yang kita sediakan itu telah melewati tren atau sering disebut dengan ketinggalan zaman, sehingga pembeli tidak berminat untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga yaitu modal usaha, mungkin kekurangan modal usaha atau kesalahan pengelolaan modal usaha tersebut. Untuk yang keempat itu pesaing hijab. Sebagaimana yang kita ketahui, semakin banyak orang yang menggunakan suatu produk, maka semakin banyak juga orang-orang yang tertarik untuk melakukan bisnis tentang produk itu sendiri. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, muslimah sedang musim-musimnya bergaya dengan tren hijab, sehingga orang-orang yang memiliki modal yang besar, orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mengeluarkan tentang untuk menjadi penjual gitu, memulai bisnisnya, banyak sekali yang memilih untuk memulai bisnis hijab, karena saking mayoritasnya untuk saat ini muslimah yang berhijab, dan juga para muslimah ini akan memilih membeli hijab di tempat-tempat yang mengkoleksi hijab sesuai dengan tren yang sedang berlangsung. Selanjutnya, analisis SWOT dari bisnis ini. Yang pertama, analisis kekuatannya atau strength. Bagi kami, yang pertama itu keunggulan produk. Karena kami menawarkan suatu produk yang mengangkat nilai keagamaan dan dipadukan dengan unsur keindahan, maka itu termasuk ke analisis kekuatan bagi bisnis ini. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan dan keahlian. Di sini kami memiliki keterampilan untuk melakukan modifikasi motif gambar hijab dan keahlian memadupadankan jilbab dengan motif gambar hijab. Dan yang ketiga, bahan baku mudah didapat. Bahan baku pembuatan jilbab ini tersedia dengan berbagai macam variasi, warna, dan model, serta harga yang tidak terlalu tinggi, serta jenisnya beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan model dan variasi hijab itu sendiri. Untuk yang kedua, analisis kelemahan atau weakness. Untuk kelemahan bisnis ini sendiri yaitu yang pertama, belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha. Kami sendiri ini masih sangat minim, merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Tapi ini sesuai dengan kemauan diri kita sendiri. Jika ingin memulai usaha, maka harus bersedia belajar tentang hal itu. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Maksudnya di sini adalah
keterbatasan sumber daya manusia sebagai produsen atau pengrajin hijab, sehingga dalam menjahit sebuah produk diperlukan keterampilan khusus yang belum tentu semua orang bisa melakukannya. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu analisis peluang atau opportunities. Di sini yang pertama itu banyaknya konsumen. Karena banyaknya konsumen maksudnya banyaknya pembeli atau konsumen untuk hijab ini sendiri menjadi peluang bagi produsen untuk memproduksi hijabnya. Dengan adanya produk ini akan menambah minat para wanita muslimah untuk menggunakan hijab. Yang kedua, sistem pemasaran. Untuk pemasaran hijab ini sendiri dibilang cukup mudah karena bisa dilakukan dengan pemasaran melalui media sosial, lingkungan masyarakat, maupun dari segi akses jalan atau door to door. Yang keempat, analisis ancaman. Yang pertama yaitu keacuhan konsumen. Terkadang wanita berhijab itu tidak memperhatikan penampilannya dan malah memilih untuk tampil apa adanya dan sederhana tanpa harus mengikuti tren. Yang kedua, pesaing hijab. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa banyaknya para pesaing hijab yang memiliki brand hijab yang sudah terkenal di masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih tertarik dengan hijab yang sudah memiliki brand, serta banyaknya usaha yang sama di luar wilayah. Sehingga untuk melakukan bisnis ini kita harus bisa bersaing dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu memulai hijab ini. Tapi ini semua tergantung niat dan keinginan kita sendiri. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.